Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Apa yang kita baca dan apa yang kita pelajari hari ini merupakan salah satu fase tergelap dalam sejarah Israel. Betapa tidak, Israel yang terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel ini berada di kota Samaria sebagai pusat pemerintahannya. Alkitab mencatat seperti ini bahwa kerajaan Israel pun akhirnya runtuh. Mereka diserang oleh bangsa Asyur. Sebelumnya mereka sebetulnya mengikat perjanjian dengan Raja Asyur, memberikan upeti, tetapi tanpa sepengetahuan Raja Asyur, mereka juga membangun persepakatan dengan yang lain. Dan ini membuat Raja Asyur marah dan akhirnya menyerang serta merebut Samaria. Ayat yang ke-6 dikatakan, ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah. Jadi bangsa Israel pun akhirnya dikalahkan. Orang-orang Israel dibunuh dan mereka yang masih hidup ditawan dan kemudian dibawa ke dalam pembuangan di Israel. Kalau kita membaca di titik ini, kita mungkin akan berpikir kenapa bangsa pilihan Allah akhirnya berakhir sedemikian tragis dan menyedihkan. Bukankah mereka ini bangsa pilihan Allah yang menerima janji-janji Allah? Bukankah mereka ini bangsa yang harusnya jaya, yang harusnya kuat, yang harusnya benar-benar Tuhan menyertai di dalamnya? Kenapa kali ini mereka justru demikian mudah dikalahkan dan orang-orangnya ditawan, dan selesai sudah cerita tentang kerajaan Israel? Alkitab di dalam ayat yang ke-13 mencatat seperti ini. Sebelum kita curiga dengan Tuhan bahwa Tuhan merancangkan hal yang buruk kepada mereka, coba baca ayat yang ke-13. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik, berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Alkitab menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan telah memperingatkan mereka. Kita harus percaya satu perkara, rancangan Tuhan buat umatnya adalah rancangan damai sejahtera. Tidak pernah dia merancangkan rancangan kecelakaan. Ibu bapak saudara, bukankah bangsa Israel adalah umat yang dikasihi, umat yang dipilih, umat yang ditebus? Tuhan begitu mengasihi dan membuat Israel ini istimewa. Tetapi saudara, kalau mereka memang menegarkan tengkuk, tidak mendengarkan peringatan Tuhan, bahkan menolak segala ketetapan Tuhan, maka kita mesti tahu segala sesuatu adalah sebuah pilihan. Dan bangsa Israel, mereka memilih untuk hidup berpaling daripada jalan-jalannya Tuhan. Mereka memilih untuk membelakangi Tuhan. Mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan dan mengambil jalan mereka sendiri. Maka Tuhan pun membiarkan, Tuhan pun dalam tanda kutip mengizinkan hajaran itu terjadi kepada mereka semuanya. Sehingga akhirnya bangsa yang dulunya jaya dan ditakuti sekarang dikalahkan dan berakhir di pembuangan. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Yang pertama, saya sekali lagi tegaskan kepada Anda, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidupmu. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, sebab Dia Bapa yang baik buat kita semuanya. Namun kita pun harus tahu bahwa hidup ini adalah pilihan. Kita mau memilih mana? Seperti Alkitab berkata, hari ini kuperhadapkan kepadamu kehidupan atau kematian. Seperti hari ini kuperhadapkan kepadamu berkat atau kutuk, keberuntungan atau kesialan. Hidup ini pilihan. Kalau kita memilih kehidupan dan bukan kematian, berkat
dan bukan kutuk. Maka kita harus mendengarkan suara Tuhan Allah kita, hidup di dalam jalan Tuhan, dan menetapkan hati kita untuk mengikuti segala ketetapannya. Saya percaya ibu bapak saudara semuanya, sesulit apapun keadaan kita, masalah boleh terjadi, tapi Tuhan pasti menyertai dan memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Alkitab mencatat seperti ini, tidak pernah kulihat orang benar meminta-minta roti. Anak cucu dan keturunan orang benar meminta-minta roti, tidak akan pernah Tuhan biarkan. Kalau untuk hal sederhana saja Tuhan jamin, seharusnya bangsa Israel tidak perlu mengalami kekalahan yang sedemikian menyedihkan dan berakhir menjadi budak yang berada di pembuangan. Hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Percayalah, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, rancangan yang indah di masa depan buat kita semuanya, sungguh itu Tuhan nyatakan bagi kita. Tapi kembali kepada kita, apakah kita mau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati kita, atau kita mengambil jalan kita sendiri? Kalau kita mengambil jalan kita sendiri, maka seperti seringkali kalimat yang berkata, resiko ditanggung penumpang. Allah sudah merencanakan yang baik, tetapi terjadi tidaknya rancangan yang baik itu pun kembali kepada kita. Apakah kita mau memutuskan untuk hidup dalam rencana Tuhan itu, atau kita hidup menurut cara kita sendiri? Saya berharap kebenaran ini menjadi pengingat penting bagi kita semuanya. Hendaknya kita mengikuti Tuhan dengan segenap hati seumur hidup kita. Tuhan memberkati.